Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang sedang menempuh mata kuliah praktikum padi SD akan mempraktekkan identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Berikut anggota kelompok kami. Ada 3 hal yang akan kami bahas, yaitu ciri-ciri makhluk hidup, gerak pada tumbuhan, dan geotropisme negatif. Langkah kerja. Pertama, siapkan alat tulis dan tabel pengamatan. Kedua, pergilah ke lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Ketiga, temukan lebih kurang 10 makhluk hidup yang terdiri dari 5 hewan dan 5 tumbuhan. Keempat, catatlah 10 jenis makhluk hidup tersebut dalam lembar pengamatan. Kelima, amati ciri-cirinya. Keenam, bubuhkan tanda centang pada lembar pengamatan. Yang pertama, ditemukan tumbuhan bonsai. Kedua, tumbuhan palem merah. Ketiga, tumbuhan nanas. Keempat, tumbuhan teratai. Kelima, tumbuhan pohon jambu. Dan selanjutnya terdapat hewan ikan. Yang kedua, hewan kucing. Ketiga, hewan burung. Keempat, hewan ayam. Dan yang terakhir, hewan semut. Itulah hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Berikut adalah tabel ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian ada ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak dan beraksi terhadap rangsang adalah sebuah makhluk hidup perlu melakukan aktivitas untuk bertahan hidup. Aktivitas itu dilakukan tentunya dengan bergerak. Kemudian yang kedua, bernafas merupakan proses penghirup udara dari lingkungan yang kemudian dipilah. Ketiga, perlu makan atau nutrisi untuk bertahan hidup. Semua makhluk hidup perlu untuk makan dan minum. Makanan dan minuman itu adalah sumber energi bagi makhluk hidup. 4. Tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertambahan ukuran tubuh, baik tinggi, berat, maupun jumlah sel. Contohnya, biji yang tumbuh menjadi tanaman. 5. Berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Cara berkembang biak berbeda-beda. Ada yang melahirkan, bertelur, maupun dengan cara lain seperti tumbuh dan bertunas. Kesimpulan, makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari benda mati, yaitu dapat bergerak, bernafas, makan, tumbuh, dan berkembang biak. Semua ciri tersebut saling berkaitan dan penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup agar dapat bertahan, tumbuh, serta melestarikan keturunannya di alam. Gerak tumbuhan pada putri malu. Tumbuhan putri malu bisa disebut dengan Mimosa pudica, menunjukkan gerak khas yang disebut gerak nasti, tepatnya seismonasti, yaitu gerakan yang terjadi karena rangsangan sentuhan atau getaran. Ketika daunnya disentuh, helaian daun putri malu akan menutup dan mengantuk dengan cepat. Hal ini terjadi karena adanya perubahan tekanan air atau bisa disebut turgor pada sel-sel di pangkal daun. Setelah beberapa waktu, daun akan terbuka kembali ketika tekanan air di dalam sel kembali normal. Untuk sentuhan halus, daun akan menutup perlahan atau sebagian karena rangsangan ringan. Sedangkan sentuhan sedang, daun akan menutup lebih cepat dan seluruh helaiannya mengatup. Dan sedangkan sentuhan kasar atau kuat, reaksi lebih cepat dan lebih luas. Bahkan bisa membuat seluruh cabang dan daun di sekitar ikut menutup. Kemudian ada gerak niktinasi. Rangsang berupa gelap merupakan gerak tidur pada tumbuhan yang disebabkan karena keadaan gelap. Di sini kami akan mengamati gerak niktinasti. Untuk putri malu A akan kami biarkan terkena cahaya matahari, sedangkan putri malu B akan kami tutup dengan karton berwarna hitam supaya tidak terkena matahari. Dan ini adalah perbedaan putri malu A dan B. Sedangkan putri malu A terkena cahaya tanpa terbuka dan segar. Itu karena cahaya membantu proses fotosintesis sehingga energi dan tekanan turgor pada sel daun tetap tinggi. Daun tetap terbuka untuk menangkap cahaya matahari. Sedangkan putri malu B tidak terkena cahaya atau di tempat gelap. Daun putri malu tampak lebih layu atau menutup sebagian. Itu karena tidak ada cahaya. Proses fotosintesis berhenti sementara. Tekanan turgor menurun dan tidak cenderung menutup untuk mengurangi penguapan air. Dan kesimpulannya adalah setelah melakukan percobaan dapat disimpulkan bahwa tumbuhan dapat bergerak karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar, misalnya dari sentuhan dan sinar matahari. Dari hasil pengamatan tersebut terdapat 2 jenis gerak pada tumbuhan, yaitu gerak seismonasti dan niktinasti. Seismonasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa getaran, sedangkan niktinasti adalah gerakan yang tumbuh dipengaruhi oleh rangsang cahaya matahari.
Selanjutnya adalah gerak tropisme atau geotropisme negatif. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Salah satu jenisnya adalah geotropisme, yaitu gerak tumbuhan sebagai respon terhadap gaya gravitasi bumi.